Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 9. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Learner Autonomy and Teacher Development. Adapun pemateri pertama yaitu saya sendiri, Reski Amalia Mulyadi. Yang kedua adalah Nurmayanti Ningsih, dan terakhir adalah Mukmin. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya. Learning Autonomy, Learning to Learn. Betapapun baiknya seorang guru, siswa akan merasa sulit untuk belajar bahasa kecuali mereka bertujuan untuk belajar di luar dan juga selama waktu kelas. Ini karena bahasa terlalu kompleks dan bervariasi, sehingga ada cukup waktu bagi siswa untuk mempelajari semua yang mereka butuhkan di kelas. Bahkan, jika siswa memiliki 3 pelajaran bahasa Inggris dalam seminggu, itu akan memakan waktu beberapa minggu sebelum mereka mendapatkan jenis eksposur dan kesempatan untuk digunakan yang diperlukan untuk kemajuan nyata. Masalah bagi guru adalah pengetahuan tentang tidak semuanya bisa dikerjakan di kelas. Tetapi kalaupun bisa, seorang guru tidak akan selalu ada jika dan ketika siswa ingin menggunakan bahasa dalam kehidupan nyata. Koteral 1995-220 menyatakan untuk batasan waktu kelas dan untuk meningkatkan peluang keberhasilan pembelajaran dan penguasaan bahasa, siswa perlu didorong untuk mengembangkan strategi pembelajaran sendiri sehingga sejauh mungkin mereka menjadi pembelajar mandiri. Bagian A. Promoting Autonomy. Sarah Cotterell menyarankan bahwa kursus bahasa yang bertujuan untuk mempromosikan otonomi belajar harus memiliki sejumlah karakteristik yang menentukan. Pertama, kursus harus mencerminkan tujuan pelajar dalam bahasa, tugas, dan strateginya. Ini berarti meningkatkan kesadaran siswa tentang cara-cara mengidentifikasi tujuan, menentukan tujuan, dan mengidentifikasi sumber daya yang akan membantu mereka mewujudkan tujuan tersebut. Selanjutnya, tugas kursus harus secara eksplisit dikaitkan dengan model yang disederhanakan dari proses pembelajaran bahasa. Bagian A1, Student and Teacher. Masalahnya, bagi sebagian guru, dengan membuat siswa berpikir tentang pembelajaran adalah bahwa siswa tidak serta-merta melihat dunia dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh guru mereka. Misalnya ketika siswa ingin mempraktikkan pemandaian dan membaca iklan, siswa menyimpan antara berpikir mereka sendiri telah mempelajari bagaimana membeli melalui iklan surat kabar untuk mengandaikan pembelajaran ada hubungan dengan huruf besar dan koma. Meskipun guru tidak menyebutkan ini sama sekali, meskipun mereka telah melihat masalah besar tersebut seminggu sebelumnya. 10 Cora Griffiths and Jody Park tertarik untuk melihat apakah strategi pembelajaran yang digunakan siswa untuk mempersepsikan strategi yang mereka gunakan. Siswa terlihat sesuatu yang sangat berbeda sehingga misalnya guru beranggapan bahwa diskusi berpasangan adalah jenis kegiatan kedua yang paling umum. Bagi siswa, mereka berada di urutan ke-8. Oleh karena itu, ketika kita melatih dan mendorong siswa menjadi mandiri, kita perlu mencoba memastikan bahwa mereka mendengar hal yang sama. Hal ini kami perlu menawarkan pilihan kepada mereka dalam strategi pembelajaran apa yang mereka terasa tepat dari sudut pandang guru mereka, sehingga tidak begitu sesuai dengan siswa. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang bagian B, yaitu Learning, Training, and Learning Autonomy. Pelatihan pelajar dengan kata lain adalah langkah pertama menuju pembelajaran mandiri, bersama dengan kegiatan di mana siswa didorong atau bahkan kadang-kadang dipaksa untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Pelatihan pembelajaran memberikan mereka yang siap untuk mengambil kemungkinan otonomi nyata. Learning, Training, Learning Autonomy terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Thinking About Learning.
Misalnya, ketika mereka menanyakan pernyataan seperti dua dapat digunakan saat ini terus-menerus untuk berbicara tentang masa depan, atau siswa dapat membuat surat bisnis menggunakan bahasa dan tata letak yang sesuai. Hal yang paling siswa nikmati dalam pembelajaran minggu lalu adalah hal yang siswa pelajari minggu lalu yang tidak dipelajari sebelumnya atau dulu. Hal yang akan siswa lakukan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka pelajari minggu lalu atau sedang berlangsung. Hal yang menurut siswa paling sulit dalam pekerjaan minggu lalu atau dulu, pernyataan dapat melakukan dan kalimat seperti ini mendorong siswa untuk memikirkan tentang apa yang mereka pelajari dan refleks pada pembelajaran mereka. Yang kedua adalah taking over. Taking over adalah situasi yang ideal adalah siswa mengambil alih pembelajaran sendiri. Dengan kata lain, mengerjakan tanpa harus ditunjukkan bagaimana oleh guru. Pertama, yang disebut fase kreativitas langsung. Pada saat siswa mempelajari bahasa itu sendiri, namun jenis kreativitas yang diprovokasi oleh guru ini jauh dari agensi yang didiskusikan di bab 5. Magdalena Buyoyeva mengatakan, ketika kita ingin memberikan siswa sendiri dan membiarkan mereka memutuskan, misalnya bagaimana menulis kuesioner, jika mereka diminta untuk melakukan survei, baginya siswa akan baik-baik saja jika dibiarkan mereka melanjutkannya. Yang ketiga adalah learning journal. Yang pertama, menulis jurnal memberikan latihan penulisan yang baik dan membantu keterampilan menulis umum siswa. Kedua, jurnal mengungkapkan perasaan lebih bebas daripada yang mungkin mereka lakukan di depan umum di kelas. Jika mereka tahu jurnal mereka tidak dibaca oleh semua orang, mereka akan menulis lebih terbuka. Kita sering dapat mempelajari hal-hal tentang siswa kita yang sebelumnya kita tidak sadari ketika membaca apa yang mereka tulis di jurnal tersebut. Learning journal terbagi menjadi, yang pertama adalah starting out and keeping going, yang kedua adalah public and private, yang ketiga adalah responding of journal. Starting out dan keeping going. Jika kita telah melakukan ini, kita mungkin memberikan mereka kesempatan untuk menulis entry jurnal praktik yang kemudian dapat dikomentari. Yang kedua adalah public and private. Ketika kita mendorong siswa untuk menulis jurnal, mereka harus tahu siapa jika ada yang membacanya. Sangat layak untuk menyarankan misalnya bahwa siswa harus diizinkan untuk merahasiakan apa yang ditulis. Dengan demikian, peran guru terutama adalah menyediakan waktu menulis dan mendorong siswa berulang kali untuk menulis. Yang ketiga adalah responding journal. Misalnya menulis komentar di akhir entry jurnal yang ditunjukkan bahwa guru telah membaca apa yang ditulis siswa dan guru dapat merujuk ke bagian tertentu dari enter. Kedua, komentar tersebut menunjukkan bahwa kita setidaknya telah membaca jurnal tersebut. Yang keempat adalah B4 adalah forcing agency. Tentu saja, kita dapat melangkah jauh lebih dari ini dan menggarisbawahi kesalahan dalam menulis siswa dengan cara yang sama seperti ketika guru memperbaiki beberapa pekerjaan rumah tertulis mereka. Komentar yang paling dihargai oleh siswa adalah saran, evaluasi positif, dan dukungan yang mendukung. Namun perlu diingat bahwa setiap siswa mungkin memiliki pandangan yang berbeda dari kelompok secara keseluruhan. Jika harus peka terhadap hal ini dan jika mereka bertanya kepada masing-masing siswa apakah mereka merasa nyaman dan tingkat dan jenis umpan balik yang mereka terima, kita dapat meminta siswa untuk membatasi diri dan menulis tidak lebih dari 1 halaman atau 2 halaman. Penulisan jurnal memverifikasi siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri, sekaligus memberikan mereka latihan penulisan bahasa Inggris yang baik. Jika kita mengatur dengan benar, maka akan memberikan manfaat besar bagi siswa dan guru. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi bagian C, yaitu The Self-Access Center.
Tambahan yang berguna untuk pembelajaran di kelas atau memang alternatif untuk itu adalah akses mandiri atau pusat pembelajaran terbuka. Di SACS, siswa dapat bekerja sendiri atau berpasangan dan kelompok dengan berbagi materi dan referensi tata bahasa dan tugas tipe buku kerja, kekutipan audio dan video. Mereka dapat bekerja dengan buku, lembar kerja, CD dan DVD, atau mereka dapat mengakses materi dari komputer, baik terhubung ke internet, yaitu semua program yang bekerja dari server utama yang dijalankan oleh institut tempat SAC berada, atau apakah mereka memiliki akses ke internet. Beberapa SACS modern terdiri dari sejumlah kecil komputer. The Self-Access Center terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Characteristic of a Good Self-Access Center. Di SACS, siswa dapat mengerjakan sendiri dengan berbagai materi, mulai dari referensi, tata bahasa, dan tugas jenis buku kerja hingga kutipan audio dan video. Mereka dapat bekerja dengan buku, lembar kerja, CD dan DVD, atau mereka dapat mengakses materi dari komputer, baik terhubung ke internet, yaitu semua program yang bekerja dari server utama yang dijalankan oleh institut tempat SAC berada, atau apakah mereka memiliki akses ke internet. Beberapa SACS modern terdiri dari sedikit tetapi bank komputer. Jika kemungkinan, SACS memiliki ruangan terpisah atau memiliki satu ruangan besar yang dibagi menjadi beberapa bagian untuk berbagai jenis material, meskipun dikemungkinkan untuk meletakkan material akses mandiri dalam jumlah besar pada troli yang dapat digerakkan dari kelas ke kelas. Begitu berada dalam ruangan, mereka akan memutuskan pekerjaan apa yang dilakukan, menentukan jenis materi dan kegiatan yang tepat, dan menentukan untuk menyelesaikan tes pembelajaran. The characteristic of a good self-center terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah classification system. Tidak ada yang menurunkan motivasi siswa selain mencoba mengerjakan sesuatu yang terlalu mudah atau jauh di luar jangkauan mereka. Jadi, ketika siswa mengakses layar utama komputer SAC, mereka dapat merasa mudah untuk membuka menu, mendengarkan. Seharusnya ada deskripsi yang jelas tentang materi pendengaran apa yang ada, dan levelnya harus ditanda dengan jelas. Yang kedua adalah pathways atau jalur. Setelah siswa menyelesaikan latihan, mereka diberi saran tentang kemana harus pergi selanjutnya. Dalam kasus tersebut, aktivitas menjadi titik awal bagi siswa untuk mengikuti jalur yang disarankan oleh perangkat lunak dan SAC. Asisten SAC dan guru memiliki peran utama untuk dimainkan dalam membantu siswa menggunakan pusat dan sukses dan mengikuti jalur yang sesuai. Yang ketiga adalah training student. Kebanyakan siswa yang tergantung pada perangkat mereka sendiri di SAC atau di situs web komputer tidak akan tahu cara menggunakan fasilitas untuk keuntungan terbaiknya. Begitupun baiknya menu atau sistem klarifikasinya. Beberapa guru memberikan pelatihan di kelas, memberikan tugas yang jelas kepada siswa, dan kemudian membawa mereka langsung ke SAC untuk menyelesaikannya. Yang keempat adalah making self-access center appropriate for student. Satu pandangan SAC memiliki sekelompok siswa yang duduk terpisah di salah satu dalam diam, bekerja secara menguntungkan dan mandiri. Bekerja di Universitas Phnom Penh di Kamboja, dia memperhatikan untuk membuat penggunaan SAC sesuai dengan gaya belajar yang paling nyaman bagi siswanya. Bukti yang menjelaskan menunjukkan bahwa siswa menikmati bekerja dengan kolaboratif, sehingga dari ruang duduk individu yang biasa banyak SACS, siswa dapat memilih banyak tempat di meja kopi yang dirancang khusus untuk membuat kelompok bekerja sama. Yang terakhir adalah keeping interest going. SACS memiliki bersendiri ketika siswa mengambil keputusan untuk pergi dan belajar di sana sendiri dan terus melakukannya selama periode waktu tertentu. Untuk alasan ini, administrator dan guru harus merancang metode agar penggunaan tetap terlibat dan tertarik. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah untuk memberikan siswa lembar umpan balik untuk diisi setelah setiap kegiatan. Cara lain untuk mempertahankan keterlibatan siswa adalah melalui komite penggunaan SAC, di mana siswa dapat mendaftar untuk menjadi anggotanya. Yang kedua adalah bagian C2, yaitu Evaluation of Access Resources.
Ohio Readers dan Merlin Lewis telah merancang daftar pemeriksaan untuk materi yang ada dan dapat diakses sendiri, yang merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara server panjang yang ideal dan tidak akan menyiksa pertanyaan yang terbuka, dan yang paling pendek dan memiliki lebih banyak peluang untuk digunakan. Bahkan bagi mereka, pemilihan menggunakan akses tujuan dan produser pembelajaran yang jelas dan pelatihan peserta didik adalah karakter utama dari materi akses mandiri berbasis buku. Saya rasa cukup dengan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm Nurmayanti Ningsih as the second speaker. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu after and outside the course. Jadi, berdasarkan pendapat Susan McQueen Orlando, jenis pembelajaran yang terjadi dalam pengaturan formal mungkin hanya memiliki sebagian kecil dari pembelajaran yang dialami oleh peserta jika mereka belajar di komunitas bahasa Inggris seperti Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Jadi, mereka cenderung mendengar dan melihat bahasa Inggris di sekitar mereka, seperti di pusat perbelanjaan, di papan iklan, atau di TV. Ketika siswa menghadiri pelajaran kita dapat memberi mereka tugas seperti membawa bahasa Inggris yang mereka temukan sendiri setiap Senin pagi, atau meminta mereka melaporkan apa yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan bahasa Inggris mereka di luar kelas. Kita akan menyarankan mereka untuk membaca dan mendengarkan secara ekstensif, dan kita juga dapat meminta mereka untuk menggunakan jurnal pembelajaran mereka sebagai catatan bahasa Inggris yang telah mereka selidiki sendiri. Namun, cepat atau lambat, siswa akan berhenti menghadiri pelajaran kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu siswa kita untuk merencanakan masa depan tanpa guru. Salah satunya yaitu thinking about learning. Dalam melatih siswa untuk terus belajar, ada beberapa hal yang perlu guru lakukan. Di antaranya yaitu memasukkan pembelajaran berkelanjutan sebagai topik dalam silabus. Kita dapat melibatkan siswa dalam kegiatan peningkatan kesadaran. Bersama-sama kita dapat membuat daftar semua sumber bahasa Inggris yang tersedia sebelum membahas mana yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan bagaimana dan di mana mendapatkannya. Untuk melatih siswa dalam cara menggunakan sumber daya yang mereka miliki, kita dapat mengatur proyek belajar mandiri di kelas yang nantinya dapat mereka tiru saat mereka sendiri. Misalnya, kita mungkin mengarahkan mereka untuk menonton saluran berita berbahasa Inggris di TV dan mencatat berita utama sebelum menindaklanjutinya. Kita bisa mulai dengan untuk melatih siswa dalam cara menggunakan sumber daya yang mereka miliki, kita dapat mengatur proyek belajar mandiri di kelas yang nantinya dapat mereka tiru saat mereka sendiri. Misalnya, kita mungkin mengarahkan mereka untuk menonton saluran berita berbahasa Inggris di TV dan mencatat berita utama sebelum menindaklanjuti berita tersebut di surat kabar atau di internet. Kita bisa mulai dengan menyediakan materi dalam bentuk CD, tape, atau DVD. Nah, nantinya siswa dapat mulai mengakses materi berita sendiri menggunakan teknik yang telah kita praktikkan sebelumnya. Setelah kursus selesai, mereka mungkin sudah terbiasa mengakses materi semacam ini sendiri. Kita dapat meminta siswa untuk menggunakan teknik kelas sendiri, mendorong mereka untuk memprediksi isi teks sebelum mereka membaca secara mendetail, dan kemudian memutuskan maksimal 10 kata yang tidak diketahui untuk dicari di kamus mereka setelah mereka membaca. Cara ampuh lain untuk membuat siswa untuk melanjutkan penggunaan bahasa mereka adalah dengan mendorong mereka untuk tetap berhubungan satu sama lain. Mereka dapat melakukannya melalui email atau dengan membuat grup pengguna di internet, misalnya di WhatsApp, di mana sangat mudah untuk membuat grup diskusi sehingga orang dapat berbicara kepada seluruh kelompok pada waktu yang sama. Nah, dan yang terakhir, siswa dapat mengakses banyak situs untuk pelajaran berbahasa yang tersedia secara online. Beberapa di antaranya melekat pada sekolah tempat siswa belajar, tetapi ada banyak situs lain juga yang menyediakan latihan bahasa gratis dan materi lain untuk orang-orang yang ingin melanjutkan belajar sendiri. Oke, sekarang kita masuk pada chapter 24.
What Teacher Do Next. Pada awal karir kita mengikuti kursus pelatihan guru di mana kita diajari apa yang harus dilakukan. Namun seiring perkembangan karir kita dilatih untuk terus berusaha mengembangkan diri dan pengajaran kita. Brian Tomlinson menyarankan bahwa dalam pendekatan pengembangan guru diberikan pengalaman baru untuk direnungkan dan dipelajari. Baginya, alat terbaik ini adalah melibatkan guru dalam menulis bahan ajar karena ketika mereka melakukan ini, mereka harus memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang ingin mereka lakukan, mengapa mereka ingin melakukannya, dan bagaimana mewujudkannya. Bill Templer sebaliknya berpikir bahwa kita perlu mengangkat cermin untuk praktik kita sendiri, membuat kita lebih sadar tentang apa yang kurang dalam praktik kita. Nah, berbicara tentang hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, untuk hal itu ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh guru. Yang pertama, reflection path atau jalur refleksi. Jadi, jalur refleksi ini memungkinkan kita untuk memberikan informasi tentang bagaimana guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta sebagai bahan observasi untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar yang dilaksanakan oleh seorang guru. Dalam reflection path ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, keeping journal. Nah, salah satu cara untuk memprovokasi analisis diri dan refleksi pada pengajaran kita adalah dengan menyimpan jurnal kita sendiri, di mana kita mencatat pemikiran kita tentang pengajaran kita dan siswa kita. Nah, jurnal adalah alat reflektif yang kuat yang memungkinkan kita menggunakan introspeksi untuk memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Membaca jurnal yang kita simpan dapat membuat kita terlibat kembali dengan kejadian-kejadian yang pernah kita alami selama proses pembelajaran, sehingga memudahkan kita untuk menentukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang kedua, ada negative and positive. Jadi pada bagian ini, kita disarankan untuk menanyai guru lain tentang bagaimana cara mengajar kita selama ini. Hal positif apa atau hal negatif apa yang berpengaruh dalam cara mengajar kita. Ada berbagai pertanyaan untuk kita ajukan kepada rekan kerja kita, seperti apa dua kekuatan atau kelemahan terbesar kita sebagai seorang guru. Atau kita bisa merenungkan kelas baru-baru ini, apa yang berhasil dan mengapa, atau apa yang tidak berhasil dan mengapa. Atau kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri dan memahami apa yang sebaiknya dibenahi. Dengan begitu, kita sebagai seorang guru akan lebih mudah dalam mengembangkan cara mengajar kita. Kemudian yang ketiga ada recording ourselves. Nah, dengan merekam diri kita sendiri, ketika pelajaran selesai, kita dapat mendengarkan hasil rekaman itu untuk mengingatkan kita tentang apa yang terjadi. Seringkali ini akan menuntut kita untuk merenungkan apa yang terjadi dan mungkin yang menyebabkan kita berpikir tentang bagaimana kita dapat melakukan sesuatu secara berbeda di masa depan. Banyak guru yang memperoleh manfaat dari merekam proses pembelajaran yang berlangsung. Itu juga dapat menunjukkan kepada kita hal-hal yang tidak kita sadari, sehingga kita lebih mudah dalam mengoreksi cara mengajar kita. Kemudian yang keempat adalah professional literatur. Jadi banyak yang bisa dipelajari dari berbagai buku metodologi, jurnal, dan majalah yang diproduksi untuk guru bahasa Inggris. Buku dan artikel yang ditulis oleh para guru dan ahli teori seringkali membuka mata kita pada kemungkinan-kemungkinan baru. Semakin banyak buku atau jurnal yang kita baca, semakin banyak buku, jurnal, dan sejenisnya yang kita baca, maka pengetahuan kita akan semakin bertambah. Dan itu sangat membantu bagi kita sebagai seorang guru untuk menampilkan terobosan baru dalam pembelajaran kita. Oke, sekarang kita bahas bagian B, action research. Jadi, penelitian tindakan adalah nama yang diberikan untuk serangkaian prosedur yang dapat dilakukan oleh guru. Kemungkinan karena mereka ingin meningkatkan aspek pengajaran mereka, atau sebagai alternatif karena mereka ingin mengevaluasi keberhasilan
dan atau kesesuaian kegiatan dan prosedur tertentu. Guru terkadang memulai penelitian tindakan karena ada masalah yang mengkhawatirkan mereka dan mereka ingin mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Dalam semua kasus ini, mereka mengumpulkan data untuk memungkinkan mereka membuat keputusan tentang apa yang mereka atau siswa mereka lakukan di kelas. Nah, dalam action research ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu action research cycles. Secara umum, penelitian tindakan kelas terdiri atas beberapa siklus atau pengulangan dari siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Nah, di dalam tahap perencanaan, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga menghindarkan unsur subjektivitas. Di dalam tahapan perencanaan, peneliti juga perlu menjelaskan persiapan-persiapan pelaksanaan penelitian seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen pengamatan atau observasi. Kemudian pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru atau peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat. Kemudian kolaborator disarankan untuk melakukan pengamatan secara objektif sesuai kondisi pembelajaran yang dilakukan peneliti. Kegiatan ini penting karena tujuan penelitian tindakan adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian pada tahap pengamatan atau observing, pada tahap ini terdapat 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Kolaborator melakukan pengamatan pembelajaran berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Nah, hasil pengamatan dari kolaborator nantinya akan bermanfaat atau akan digunakan peneliti sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Kemudian pada tahap refleksi. Kegiatan refleksi dilakukan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti dan melaksanakan pembelajaran. Kegiatan ini dapat berupa diskusi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru pelaksana. Tahap ini merupakan inti dari penelitian tindakan, yaitu ketika kolaborator mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian yang belum berjalan dengan baik pada saat peneliti mengelola proses pembelajaran. Nah, hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang siklus berikutnya, sehingga pada intinya refleksi merupakan kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus berikutnya. Oke, kita masuk pada bagian kedua, yaitu data gathering. Nah, agar penyelidikan atau studi kasus kita lebih efektif, kita harus mengumpulkan data. Ada banyak cara untuk melakukan hal ini. Beberapa di antaranya yaitu observation text. Tujuan dari observasi ini tidak lain adalah untuk memperoleh data subjektif mengenai aspek-aspek situasi belajar mengajar yang diamati. Dengan data ini dapat dipergunakan sebagai bahan analisis segala kesulitan guru dalam usaha mereka memperbaiki situasi belajar mengajar. Adapun yang sering digunakan dalam observasi adalah salah satunya checklist, yaitu
yaitu suatu daftar yang berisi item atau nama-nama yang digunakan untuk mencek sesuatu. Salah satunya tipe pertanyaan, yaitu dalam rangka mengumpulkan bahan yang diperlukan dengan cara meminta siswa untuk memberi coretan atas jawaban yang sudah disediakan. Kemudian, yang kedua adalah interviews. Jika kita akan mewawancarai siswa, masuk akal untuk merencanakan pertanyaan kita dengan sangat hati-hati. Ini melibatkan kejelasan tentang apa yang ingin kita temukan. Dan mungkin kita bisa melakukan diskusi serangkaian pertanyaan dengan kolega sebelum mencobanya dengan siswa. Saat kita masuk ke wawancara itu sendiri, kita harus memberitahu siswa apa yang kita lakukan dan mengapa. Semua persiapan ini dirancang untuk membuat wawancara menjadi efektif dan sukses. Jika memungkinkan, merekam wawancara juga sangat membantu, sehingga kita dapat mendengarkannya lagi dan mungkin menyalinnya. Kemudian bagian ketiga adalah writing questionnaire. Jadi, kuesioner ini dianggap lebih efektif dibandingkan wawancara tadi. Misalnya, kita dapat membuat responder menjawab pertanyaan terbuka seperti bagaimana perasaan Anda tentang aktivitas X. Kemudian yes/no question seperti apakah menurut Anda aktivitas X itu mudah? Atau pertanyaan yang meminta semacam tanggapan peringkas. Misalnya, kita menyediakan sebuah pernyataan yang berbunyi kegiatan X adalah, kemudian kita memberikan beberapa pilihan di bawahnya. Misalnya, kegiatan X adalah sangat mudah, cukup mudah, sulit, sangat sulit, atau tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'min as the last speaker. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu developing with others. Tidak semua perenungan, pembacaan, atau riset tindakan perlu dilakukan oleh guru yang bekerja sendirian. Ada banyak cara guru yang dapat berunding dengan coach yang lain dengan mengembangkan bersama, baik itu berhadapan secara tatap muka maupun secara daring. Yang pertama, kooperatif atau kolaboratif development. Di sini, guru seperti orang lain memerlukan kesempatan untuk membahas apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi pada waktu itu di kelas, sehingga mereka dapat memeriksa kebijaksanaan dan perasaan mereka. Betapa banyak yang telah mereka renungkan mengenai pengalaman dan praktik mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka mendapati membahas situasi mereka dengan orang lain dan membantu memilah-milah segala sesuatu dalam pikiran mereka sendiri. Di sini Julian H. menciptakan istilah kerjasama dalam pengembangan untuk menggambarkan hubungan spesifik antara pembicara dan orang-orang yang mendengarkan mereka. Poin kedua yaitu peer teaching atau peer observation. Dalam pengajaran kita, kehidupan kita seringkali diamati oleh orang lain. Itu dimulai pada kursus pelatihan guru dan berlanjut ketika koordinator akademik dan direktur studi datang ke dalam pelajaran kami sebagai bagian dari beberapa latihan kontrol yang berkualitas. Dalam semua situasi ini, guru yang diamati berada dalam kerugian karena para pengamat. Namun, secara simpatik mereka melaksanakan fungsi mereka, memiliki potensi dalam karir masa depan guru. Yang ketiga yaitu teachers groups. Di sini salah satu lingkungan yang paling mendukung bagi guru adalah di mana pengembangan guru yang sebenarnya dapat terjadi berada dalam kelompok-kelompok guru yang kecil. Dalam situasi ini, rekan-rekan kerja biasanya bekerja di sekolah yang sama dan berkumpul bersama untuk membahas problem apapun yang mungkin timbul pada tur pengajaran mereka. Di banyak sekolah, seseorang
seseorang koordinator ditetapkan untuk mengorganisasi program pengembangan guru. Jika hal ini dilakukan dengan efektif, maka mereka akan berkonsultasi dengan rekan-rekan sekerja mereka untuk melihat apa yang paling ingin mereka upayakan dan lakukan. Yang keempat yaitu Teachers Associations. Di sini ada banyak guru pergaulan di seluruh dunia, beberapa di antaranya bersifat internasional. Asosiasi guru menyediakan dua kemungkinan kesempatan pembangunan. Yang pertama itu konferensi dan konferensi seminar. Pertemuan dan lokakarya memungkinkan kita mendengar tentang perkembangan tes di lapangan. Yang kedua, pemberian kertas atau lokakarya untuk pertemuan asosiasi guru, apakah regional, nasional, atau internasional, adalah salah satu katalis yang paling kuat untuk mencerminkan praktik kita. Yang kelima yaitu the virtual community. Di sini ketika Paul Davies menyarankan bahwa kelompok-kelompok pengajaran itu biasanya terdiri dari orang-orang dari geografis yang sama, dia menulis pada tahun 1999 ketika dunia maya jauh lebih kurang berkembang daripada sekarang dan ketika akses internet kurang umum daripada sekarang. Tidak ada pengganti yang bertemu bersama dalam ruang fisik yang sama untuk berbagi pengalaman, gagasan, harapan, dan pengetahuan. Tetapi ada alternatif dari berbagai situs dan kelompok pengguna internet yang menawarkan para guru dalam ruang lingkup yang cukup luas dalam membicarakan dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia dan sepanjang siang ataupun malam. Moving outwards and Sedway. Di sini untuk meningkatkan pertumbuhan profesional dan pribadi, guru terkadang perlu melangkah keluar dari dunia kelas di mana konsentrasi hanya pada pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama yaitu learning by learning. Salah satu cara terbaik untuk mencerminkan praktik pengajaran kita adalah menjadi murid lagi, sehingga pandangan kita mengenai proses pengajaran tidak selalu dipengaruhi dari satu sisi oleh hubungan itu. Dengan secara sukarela menundukkan diri kita pada pengalaman pembelajaran yang baru, terutama jika ini melibatkan kita dalam mempelajari bahasa baru, pandangan kita terhadap pengalaman siswa itu dapat diubah. Yang kedua yaitu supplementing teaching. Di sini salah satu cara untuk melawan potensi kesamaan dari kehidupan seorang guru adalah untuk mengurangi jangkauan profesi dan minat kita sehingga pengajaran menjadi pusat yang tetap dalam kehidupan profesional yang lebih bervariasi dan menarik. Ada banyak tugas yang memberikan kontribusi berharga dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris. Di sini, tulisan materi dapat menantang dan mengilhami ketika dilakukan secara bersama. Dengan pengajaran dapat menyediakan bagi kita wawasan yang kuat sehingga tulisan dan pengajaran menjadi secara signifikan lebih melibatkan dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu more training. Apa yang kita pilih untuk menjadi diam dan bergantung pada kepentingan kita sendiri dan ekspektasi kita sebagai hasil kursus kita adalah baik untuk mengingat bahwa kita harus sangat berhati-hati dalam memilih lembaga yang akan kita pilih untuk belajar dan memiliki akreditasi yang tepat, dan bahwa kepatuhan antara kolega dan jangkauannya kita itu pada umumnya bersifat sosiologis. Yang terakhir yaitu being well. Di sini dalam artikelnya Finding the Center,
Alan Melley menyarankan bahwa karena guru memiliki pekerjaan yang penuh tekanan, maka mereka perlu memperhatikan kesejahteraan jasmani mereka, bukan hanya agar mereka dapat mengajar lebih baik, tetapi juga agar mereka dapat bertahan hidup, belajar, dan tumbuh sebagai orang. Banyak guru bekerja berjam-jam dalam situasi yang menekan dan menantang. Pada tingkat dasar, mereka tampaknya rentan terhadap banyak penyakit ringan yang dibawa para siswa mereka ke sekolah. Menjaga kesehatan dengan mengambil latihan dan mendapatkan antara 6 atau 8 jam tidur adalah cara untuk menangkal hal seperti ini. I think enough from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.